Polwan Arini baru bertugas meninjau TKP bunuh diri di rumah sederhana. Suasana suram, bau amis menguar. Matanya meneliti setiap detail, mencari anomali yang luput dari pandangan rekan seniornya. Ada keheningan aneh di sana, seolah tempat itu menyimpan rahasia kelam. Arini menemukan luka lebam mencurigakan di pergelangan tangan korban, tidak sesuai dengan skenario gantung diri. Wajahnya menunjukkan kerutan penasaran, firasat buruk mulai menghantuinya. Dia mencatatnya dengan teliti, merasakan dorongan tak tertahankan untuk mencari lebih dalam. Di kantor, Arini mengajukan kecurigaannya pada Kompol Budi, atasan yang menganggapnya berlebihan. Senyum sinis Kompol Budi memancarkan superioritas meremehkan. Arini merasakan frustasi merayapi jiwanya, namun dorongan moral untuk kebenaran jauh lebih kuat. Data forensik awal tidak mendukung teori Arini. Tekanan untuk menutup kasus semakin besar. Arini memegang laporan itu, jari-jarinya bergetar. Dia merasa sistem mencoba menelannya bulat-bulat, tapi tekadnya tak goyah menghadapi dinding institusi yang menghimpitnya. Arini diam-diam menyelidiki latar belakang korban. Sebuah informasi samar tentang utang dan ancaman dari rentenir lokal muncul. Arini menatap layar komputer, alisnya berkerut, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu dalam benaknya yang cerdas. Dia menemukan saksi yang ketakutan, seorang tetangga yang melihat sebuah mobil hitam mewah sering mondar-mandir di sekitar rumah korban. Tatapan ketakutan saksi membuat Arini merasa gentar, namun keyakinannya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Arini mencoba menindaklanjuti petunjuk mobil hitam, namun izin ditolak. Kompol Budi memperingatkannya untuk tidak mencari masalah. Mata Arini berkilat marah, merasakan dinding institusi yang menghimpitnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Malam hari, Arini kembali ke TKP tanpa izin, mencari bukti yang terlewat. Kegelapan dan kesunyian mencekam. Dia merasakan dingin menembus tulang, namun nalurinya mendesaknya untuk terus mencari. Setiap bayangan terasa seperti mata-mata. Dia menemukan ponsel lama tersembunyi di balik dinding retak. Jantungnya berdebar kencang. Ponsel itu berisi pesan-pesan ancaman dan bukti transfer uang yang mencurigakan. Sebuah senyum pahit terukir di wajahnya, tanda kemenangan kecil. Pesan terakhir di ponsel mengarah ke nama seseorang dengan inisial AR, yang ternyata seorang pejabat tinggi kepolisian. Arini membeku, menyadari bahwa kasus bunuh diri ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah korupsi yang jauh lebih besar dan mengerikan. Penemuan nama AR membuat Arini gelisah. Ia menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Jantungnya berdegup tak beraturan, keringat dingin membasahi pelipis. Arini merasakan seolah-olah mata tak terlihat sedang mengawasinya dari setiap sudut. Arini mencoba mencari informasi tentang AR secara diam-diam melalui jaringan internal, namun setiap celah terkesan tertutup rapat. Layar komputer seolah mengejeknya, informasi yang dicari selalu lenyap seperti dihapus oleh tangan tak terlihat. Sebuah file investigasi lamanya menghilang dari server. Arini merasa ngeri, menyadari ada yang tahu gerak-geriknya. Ruangan kantor terasa semakin sempit. Kecurigaan mulai merayapi setiap bayangan, mengikis rasa amannya. Ancaman telepon misterius mulai datang, berisi peringatan untuk berhenti. Nada suara berat itu membuat bulu kuduk Arini merinding. Ia berusaha tetap tenang, namun jemarinya gemetar memegang gagang telepon, hatinya dipenuhi ketakutan. Arini memperhatikan gelagat aneh rekan-rekan di kantor. Mereka mulai menghindarinya, obrolan terhenti saat ia lewat. Tatapan curiga menyelimuti, Arini merasa menjadi orang asing di tengah lingkungannya sendiri, terisolasi dalam perjuangannya.
Dia mencoba berbicara dengan rekan dekatnya, Bima, namun Bima hanya memberikan jawaban evasif. Senyum gugup Bima terasa asing, Aribi mulai ragu pada semua orang, termasuk orang yang paling dekat dengannya, merasakan kebingungan yang mendalam. Arini mengikuti jejak AR ke sebuah pertemuan rahasia di gedung terbengkalai. Malam itu, ia menyelinap di antara bayangan, merasakan dinginnya angin malam dan degupan jantung yang keras di dadanya, diliputi perasaan cemas. Dari kejauhan, ia melihat AR bertemu dengan Kompol Budi. Keduanya tampak serius, bertukar dokumen. Arini terkejut, dunia seolah runtuh. Kemarahan meledak di dadanya, diikuti rasa dikhianati yang mendalam. Arini segera meninggalkan lokasi. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya melawan penjahat, tapi juga sistem yang sudah membusuk dari dalam. Setiap langkahnya terasa berat, dibayangi ketakutan akan pengkhianatan yang mungkin datang dari siapa saja. Sebuah pesan teks datang dari nomor tak dikenal, berisi foto dirinya saat mengintai pertemuan itu. Pengirimnya, Bima. Arini membeku, menyadari bahwa orang yang ia percaya paling tulus adalah mata-mata yang mengawasinya. Rasa marah dan sakit menusuk jiwanya. Pengkhianatan Bima menghancurkan Arini. Ia merasakan sakit yang menusuk. Kepercayaan adalah pondasinya, kini runtuh berkeping-keping. Air mata menggenang di matanya, namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Tekadnya mengeras. Arini memutuskan untuk bertindak cepat. Ia mengumpulkan semua bukti yang ada, bekerja sendirian di apartemennya yang sepi. Malam-malam tanpa tidur, hanya ditemani cahaya layar laptop dan secangkir kopi dingin, fokus pada misi terakhirnya. Dia menyusun laporan detail, mengungkapkan jaringan korupsi dan perdagangan manusia yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk AR dan Kompol Budi. Jemarinya menari di keyboard, setiap kata adalah sebuah perlawanan, setiap bukti adalah amunisi. Arini mengirimkan laporan itu secara anonim ke divisi internal yang independen dan media yang berani. Jantungnya berdebar kencang saat tombol kirim ditekan. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Skandal meledak. Berita tentang korupsi dan kejahatan terorganisir di kepolisian menjadi headline. Masyarakat terkejut. Arini melihat berita di televisi, merasakan campuran kepuasan dan kecemasan yang mendalam atas dampaknya. AR dan Kompol Budi ditangkap. Institusi terguncang. Arini menyaksikan adegan penangkapan dari kejauhan, senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah kemenangan yang terasa hampa dan penuh konsekuensi pahit. Namun, karir Arini dipertanyakan. Ia dituduh melangkahi wewenang dan membocorkan rahasia dinas. Tekanan dari rekan-rekan dan atasan baru terasa sangat berat. Suasana kantor terasa dingin dan penuh tudingan, seolah ia adalah pengkhianat. Arini memilih untuk mengundurkan diri. Ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari sistem yang pernah ia coba perbaiki dari dalam. Sebuah keputusan pahit, namun ia merasa harus melakukannya demi ketenangan batin yang ia dambakan. Keluarga Arini menerima ancaman. Ia terpaksa membawa mereka pindah ke tempat tersembunyi. Rasa bersalah menghantuinya. Ia telah membayar harga yang mahal, termasuk kedamaian orang-orang yang dicintainya, demi sebuah kebenaran. Beberapa bulan kemudian, Arini bekerja sebagai penyelidik swasta. Ia tidak lagi diakui publik sebagai pahlawan, namun kebenaran telah terungkap. Dia memandangi langit senja, ada kepahitan dalam kemenangan sunyi itu, namun juga rasa keadilan yang terpelihara.